الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين.
الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام الله أكبر. إياك اهدنا الصراط غير المغضوب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه
كما يحب الله ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. Puji syukur kepada Allah Jalla Jalal. Di malam yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih memudahkan kita untuk kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ibadah kita di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala terima sebagai amal saleh bagi kita yang menyebabkan kita semua masuk ke dalam surganya Allah Jalla Jalal. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada manusia terbaik pilihan Allah, yang mana tidak ada nabi dan rasul setelah beliau dan tidak ada syariat setelah syariatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas pada kesempatan kali ini yang berkaitan dengan sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kalau kita melihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau berasal dari keturunan orang Arab. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berasal dari Arab. Tapi kalau kita melihat bahwasanya Nabi kita Ibrahim alaihissalatu wassalam yang dikatakan Abul Anbiya, yaitu bapaknya para nabi, yang mana beliau mempunyai anak namanya Ismail. Dan ternyata Nabi kita Ibrahim alaihissalatu wassalam ini bukan orang Arab, dia orang Babilonia. Ya, dia orang Babilonia. Terus bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini menjadi orang Arab? Makanya kalau kita melihat bahwasannya Arab ini ada 3 bagian yang disebutkan oleh para ulama. Yang pertama ada namanya Arab Baidah. Yang pertama namanya Arab Baidah. Yang kedua ada namanya Arab Aribah. Yang ketiga namanya Arab Al-Musta'rabah. Yang mana yang pertama Arab Aribah ini, yang pertama Arab ya Baidah ini, yang pertama ini ternyata tidak ditemukan sampai sekarang asal Arab yang sebenarnya dari Arab Abidah ini. Sebagian mengatakan dari kaum Ad, sebagian mengatakan dari kaum Samud, sebagian mengatakan macam-macam. Ini Arab Abidah. Kemudian ada Arab Aribah. Arab Aribah yang asalnya itu berasal dari seseorang namanya Yusjab bin Yu'rab bin Qahtan. Dan ternyata keturunannya berada di daerah Yaman. Dan ini menyendiri. Tapi ada Arab namanya Arab Musta'ribah. Arab Musta'ribah ini Arab blasteran. Aslinya dia bukan Arab, tapi karena nikah sama orang Arab punya keturunan, kemudian apa? Lahir sampai dia menjadi Arab yang asli. Ini namanya Al-Musta'ribah, yang dinamakan Arab Al-Adnaniyah. Taib, berarti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau kita telusuri, ternyata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berasal dari keturunannya Nabi kita Ibrahim alaihissalatu wassalam. Yang mana Nabi kita Ibrahim alaihissalatu wassalam adalah dikatakan Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Dan kita akan melihat dulu siapa sih Nabi kita Ibrahim alaihissalatu wassalam ini. Nabi kita Ibrahim alaihissalatu wassalam, beliau Nabi kita Ibrahim alaihissalatu wassalam, beliau ini termasuk yang disebutkan di dalam Al-Quran tentang kisah
bagaimana Nabi kita Ibrahim alaihissalatu wassalam sampai ketemu dengan apa? Sampai ketemu dengan seorang istri, yang mana seorang istri ini bisa sampai ke daerah Mekah. Bagaimana ceritanya? Dulu Nabi kita Ibrahim alaihissalatu wassalam, pas beliau lahir, pertama kali lahir, ada seorang raja namanya Namrud, yang mana bapaknya pada waktu itu mati, yaitu meninggal dunia. Dia yang mengganti bapaknya. Di malam itu ternyata dia menobatkan dirinya menjadi raja, sekaligus dia mengaku sebagai Tuhan. Malam itu jadi apa? Raja, sekaligus dia apa namanya itu? Ya, mengikrarkan dirinya jadi Tuhan, yang namanya Namrud ini. Kemudian di malam itu ternyata Nabi kita Ibrahim alaihissalatu wassalam lahir. Nabi kita Ibrahim alaihissalatu wassalam lahir. Dan ternyata Namrud ini, bahwa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siapa yang percaya sama dia, siapa yang percaya sama dia, dikasih semuanya apa yang diinginkan. Orang minta apa? Minta harta, dikasih hartanya. Ya, kalau orang minta apa? Minta tanah, dikasih, asal mereka menyembah apa? Menyembah Namrud. Apa yang terjadi setelah itu, Bapak dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Ketika terjadi penyembahan yang begitu lama, ternyata Nabi kita Ibrahim alaihissalatu wassalam lahir pada malam itu. Kemudian Namrud ini bermimpi bahwasanya di dalam mimpinya ada orang yang akan menggulingkan, menghancurkan kerajaannya. Ada yang akan menggulingkan dan menghancurkan kerajaannya, yang mana dia akan lahir pada malam ini. Yang mana dia akan lahir pada malam ini. Minta ini. Jazakallah khair. Yang akan lahir pada malam ini. Kemudian ternyata di malam itu, ketika itu Namrud tiba-tiba bangun. Ketika bangun Namrud pada waktu itu, dia mengatakan bahwasannya kepada orang-orang yang dekat dengan dia, ya, kumpul malam ini, kemudian takwilkan mimpiku ini. Takwilkan mimpiku ini. Sebagian orang dari apa? Orang-orang terdekat dari Namrud mengatakan, kami tidak tahu. Kami tidak tahu. Tapi ada satu orang, yang mana orang yang paling dekat dengan dia, yang paling dekat dengan dia, mengatakan bahwasannya ada bayi yang akan lahir pada malam ini. Kemudian apa? Kemudian itulah yang akan menghancurkan kerajaan kamu, wahai Namrud. Yaitu apa? Dibilang Tuhan Namrud. Apa yang terjadi setelah itu? Dirahmati Allah Subhanahu wa taala, langsung Namrud memerintahkan pada malam itu, anak yang lahir pada malam ini harus dibunuh semua. Dan ternyata pada waktu itu bapaknya Nabi kita Ibrahim alaihissalatu wassalam, yang namanya Azar, bapaknya termasuk penasehat Raja Namrud. Apa yang terjadi? Dia tahu anaknya yang disayang lahir pada malam itu, akhirnya diungsikan. Ya, diungsikan. Dan ternyata ya, Nabi kita Ibrahim alaihissalatu wassalam tidak ditemukan pada waktu itu, sampai diungsikan di tempat yang sangat jauh. Dan itu semua kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi setelah itu, Bapak dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Setelah itu, selama 40 tahun
selama 40 tahun Nabi kita Ibrahim alaihissalatu wassalam diangkat menjadi nabi, dan ternyata seluruh para nabi itu diangkat mereka menjadi nabi pada umur 40 tahun. Begitu Nabi kita Ibrahim alaihissalatu wassalam diangkat menjadi apa? Menjadi nabi dan rasul pada waktu itu. Apa yang dilakukan oleh Ibrahim alaihissalatu wassalam? Ternyata selama 40 tahun itu orang-orang menyembah siapa? Namrud. Dan kalau tidak ketemu dengan Namrud, maka apa? Maka Namrud membuat apa? Membuat ya, kuil-kuil yang apa? Yang besar. Kuil-kuil yang besar, dan di sana ditaruh apa? Patung-patung, dan yang paling besar patungnya pada waktu itu adalah patung Namrud. Jadi di setiap tempat di Babilonia itu. Makanya kita nemukan bahwa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat sejarah sampai sekarang bekas-bekas bangunan di Babilonia itu, yang Irak sekarang itu masih ada sampai sekarang. Makanya kalau mau melihat masih ada sampai sekarang. Kemudian apa yang terjadi setelah itu, Bapak dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Waktu itu Nabi kita Ibrahim alaihissalatu wassalam masuk ke kuil yang mana orang-orang di pagi hari pasti orang-orang tersebut bawa apa? Bawa sesajen. Ya, bawa sesajen, macam-macam sesajennya yang dibawa. Ya. Kemudian kebetulan di setiap apa? Kuil tersebut ada 2 tingkat. Tingkat pertama itu, jadi orang-orang yang pingin ya sujud ke patungnya Namrud karena nggak sempat pergi ke tempatnya apa? Istananya Namrud. Apa yang dilakukan oleh mereka? Mereka memberikan sesajen, tapi mereka tidak berani untuk naik ke lantai 2. Nggak berani. Kenapa, Pak? Dikarenakan kalau naik ke lantai 2 kualat, kata mereka. Ya, kualat katanya. Apa yang terjadi setelah itu? Ternyata sesajen-sesajen situ ada yang membawa ke atas, yaitu apa? Pemuka kuilnya itu yang naik ke atas yang mensajikan itu. Kemudian setelah itu Nabi kita Ibrahim alaihissalatu wassalam tiba-tiba masuk ke kuil itu. Tiba-tiba masuk, dan sesajen begitu banyak, diantaranya buah-buahan, apa ya, buah-buahan, kemudian ya makanan-makanan. Tiba-tiba Nabi kita Ibrahim alaihissalatu wassalam mengambil apel. Diceritakan, mengambil apel, kemudian apel tersebut digigit. Orang-orang yang apa? Yang melihat, yang ada di situ semuanya apa? Terheran. Kenapa? Karena baru pertama kali ada orang yang mengambil apa? Sesajen mereka, yang mana apa? Mau naik ke lantai 2 saja orang sudah takut. Mau naik ke lantai 2 saja sudah takut. Gimana kalau apa? Sesajennya dimakan. Kemudian Nabi kita Ibrahim alaihissalatu wassalam mengatakan kepada orang-orang yang hadir pada waktu itu, mengatakan bahwasanya, wahai Tuhan yang dianggap Tuhan oleh ya orang Babilonia, nih makanan yang disajikan untukmu, saya mau makan ini. Ya, di depan mereka, Pak. Dan pada waktu itu semuanya yang hadir pada waktu itu semuanya diam semuanya. Kemudian Nabi kita Ibrahim bukan sampai situ saja. Habis itu apa? Ngambil apa? Ngambil buah-buahan satu lagi, kemudian dilempar ke ya, patung yang paling besar. Kemudian orang pun terdiam pada waktu itu, dan Nabi kita Ibrahim mengatakan, wahai Tuhan yang dianggap Tuhan oleh orang-orang Babilonia, lihat ini, saya lempar mukanya Tuhan yang dianggap Tuhan oleh penduduk Babilonia, tidak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya orang-orang yang ada di situ diam semua. Kemudian Nabi kita Ibrahim alaihissalatu wassalam mengatakan bahwasanya, wahai penduduk Babilonia, sesungguhnya bahwasanya Tuhan-Tuhanmu ini tidak bisa berbuat apa-apa. Saya sudah naik ke tempat ini, bahkan saya makan. Dalam riwayat disebutkan, bahkan saya gigit, kemudian saya lempar ya mukanya,
tapi ternyata dia tidak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya semuanya diam pada waktu itu. Ya. Karena tidak ada satupun ya yang berbicara dan yang mendengar perkataannya Nabi kita Ibrahim alaihissalatu wassalam. Akhirnya Nabi kita Ibrahim alaihissalatu wassalam keluar dari tempat itu. Kemudian orang-orang pun keluar pas waktu menjelang malam. Yang ada cuma penunggu kuil saja, Pak. Yang ada cuma penunggu kuil saja. Tiba-tiba Nabi kita Ibrahim alaihissalatu wassalam masuk, kemudian membawa kampak. Ya, membawa kampak. Kemudian dia dihabiskan oleh Nabi kita Ibrahim alaihissalatu wassalam ya berhala-berhala yang ada di bawah, dan ditaruh kampak itu di patung yang paling besar, yaitu patungnya Namrud. Ditaruh di situ. Tapi pada waktu itu ya ada penunggu kuil, dan penunggu kuil nggak berani. Karena kenapa? Penunggu kuil pun takut pada waktu itu. Akhirnya penunggu kuil pun membiarkan hal itu. Keesokan harinya, Bapak dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa penduduk Babilonia yang tidak bisa datang ke tempatnya Namrud, mereka datang ke kuil membawa sesajen. Apa yang terjadi? Ketika mereka masuk, semua porak-poranda ya, patung-patung yang ada di situ semuanya porak-poranda. Apa yang terjadi setelah itu, Bapak dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Setelah itu mereka bertanya ke ya penunggu kuil, siapa yang berani ya menghancurkan Tuhan-Tuhan kami? Masya Allah ya, Tuhan-Tuhan kami kata mereka ya. Siapa yang berani menghancurkan? Kemudian yang menunggu kuil itu mengatakan bahwasanya pemuda yang tadi malam yang sempat menggigit sajian kita, buahnya, kemudian melempar ke muka ke muka patung yang lebih besar. Siapa dia? Dipanggil. Ternyata Nabi kita Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ketika dipanggil, Nabi kita Ibrahim alaihissalatu wassalam, ketika beliau ditanya, siapa yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kami? Kata Nabi kita Ibrahim alaihissalatu wassalam, coba tanya kepada kepada siapa? Patung yang lebih besar, karena dia yang megang kampak. Dia yang megang kampak. Dan Nabi kita Ibrahim tidak mengatakan saya tidak tahu, enggak berbohong beliau. Beliau mengatakan tanya kepada kepada patung yang lebih besar ini, karena kampaknya ada di dia. Kemudian mereka mengatakan bahwasanya gimana kami mau nanya, dia nggak bisa berbicara. Kemudian kata Nabi kita Ibrahim alaihissalatu wassalam kepada mereka, bagaimana kalian menyembah ya sesuatu yang tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat? Akhirnya apa yang terjadi setelah itu, Bapak dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Kata mereka, wahai Ibrahim, kami adukan kepada ya raja kami dan Tuhan kami, yaitu Namrud. Ya. Kemudian pada waktu itu mereka mau pergi, apa yang dilakukan oleh Nabi kita Ibrahim alaihissalatu wassalam? Nabi kita Ibrahim mengatakan bahwasanya jangan kalian pergi, biar saya yang datang langsung ke tempat itu. Inilah Nabi kita Ibrahim alaihissalatu wassalam mengatakan bahwasanya saya akan datang ke tempat itu. Kemudian Nabi kita Ibrahim alaihissalatu wassalam pun datang. Ketika datang ke tempat itu, ya, dan biasanya Raja Namrud itu mempunyai kordeng yang besar. Yang mana Yang mana ya selesai mandi, selesai semuanya, itu sebelum dibuka kordeng itu atau diangkat kordeng itu, Pak, ya. Orang-orang yang ada datang ke tempatnya Namrud itu semuanya harus sujud dulu. Tiba-tiba selesai semuanya yang dilakukan oleh Namrud, pas diangkat semuanya sujud kecuali satu orang. Coba kebayang Bapak dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selama 40 tahun. Selama 40 tahun tiap hari disujuti. 40 tahun. Tiba-tiba sekarang ada orang yang tidak sujud sama dia.
Gimana perasaannya Namrud itu? Yang dianggap sebagai apa? Tuhan. Apa yang terjadi setelah itu Bapak Firman Ta'ala? Akhirnya pas dibuka, satu-satunya yang tidak sujud pada waktu itu adalah siapa? Namrud. Satu-satunya yang enggak sujud. Ibrahim yang enggak sujud. Apa yang terjadi setelah itu Bapak dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Setelah itu kata Namrud, "Siapa kamu yang berani tidak sujud?" Dia katakan, "Aku adalah Ibrahim yang mana apa? Yang mana aku dan engkau ini adalah ciptaan apa? Ciptaan Allah." Namrud semakin marah Bapak Subhanahu wa taala. Sudah enggak sujud, sekarang apa? Langsung manggil Namrud, enggak manggil raja lagi, enggak manggil Tuhan lagi ngomongnya. Langsung dia bilang apa? Ya, langsung dibilang ya, yang menciptakan kamu dan saya adalah Allah Subhanahu wa taala, dan bisa menghidupkan dan mematikan adalah Allah Subhanahu wa taala, Tuhanmu dan Tuhanku. Namrud pun enggak mau kalah Bapak-bapak. Enggak mau kalah. Kata dia, "Aku pun bisa menghidupkan dan mematikan." Aku pun bisa apa? Menghidupkan dan mematikan. Kemudian kata Nabi kita Ibrahim alaihissalatu wassalam, "Kalau engkau bisa menghidupkan dan mematikan, buktikan." Akhirnya dia panggil ya prajuritnya, tangkap 2 orang yang di luar. Ditangkap, kemudian dihadirkan. Kemudian kata Namrud, "Ini buktinya saya bisa matikan dan apa? Menghidupkan." Ya. Kata Namrud, ya, bunuh 1 orang, kemudian 1 orang kasih hadiah, suruh pergi. Akhirnya dibunuh 1 orang, kemudian apa? 1 orang pun apa? Pergi. Ini buktinya saya bisa menghidupkan dan bisa mematikan. Padahal sebelumnya dua-duanya hidup, Pak. Ya. Kemudian setelah itu apa? Dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika terjadi dialog terus dengan apa? Dengan Nabi kita Ibrahim alaihissalatu wassalam, akhirnya datang Jibril mengatakan bahwasanya orang ini nggak bisa dilawan dengan apa? Apa yang ada di bumi. Coba lihat apa yang ada di langit. Di antaranya yang di langit apa, Pak? Ya, matahari terbit dari apa? Timur, tenggelam kemana? Ke barat. Kemudian dia katakan, "Wahai Namrud, sesungguhnya ya Tuhanku bisa ya menerbitkan matahari dari timur dan apa? Menenggelamkan kemana? Ke barat. Apakah kamu bisa?" Ketika itu Namrud pun terdiam, bingung dia mau jawab apa, karena nggak mungkin dia bisa apa? Dia bisa ya menerbitkan apa? Matahari, itu nggak mungkin. Akhirnya saking marahnya dan malunya Namrud pada waktu itu, ya, kata dia, "Tangkap orang ini." Ya. Kemudian ditangkaplah Nabi kita Ibrahim alaihissalatu wassalam, dan mereka rembuk pada waktu itu dan berpikir. Dan termasuk yang disebutkan oleh Namrud, "Saya pingin ya siksaan yang paling menyakitkan untuk orang ini." Karena kalau dibunuh selesai ya. Dipenggal kayak gitu tuh selesai urusan. Kalau dia di penjara kemudian dibunuh seperti itu biasa aja. Tapi ada ya cara membunuh yang lebih sadis lagi. Apa itu? Dibakar. Namanya dibakar, Bapak dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembunuhan yang betul-betul sadis dengan apa? Cara membakar itu. Akhirnya apa yang dilakukan oleh Namrud? Namrud pun mengatakan bahwasanya apa? Coba ya nyalakan api yang terbesar. Nyalakan api yang terbesar. Sampai-sampai dalam riwayat yang disebutkan oleh ahli tafsir bahwasanya apa? Ketika dinyalakan api itu, ya, api yang mau dilempar siapa? Nabi kita Ibrahim alaihissalatu wassalam ini, ternyata apa? Saking tingginya apa? Ya, apinya tersebut, asapnya itu, Pak, asapnya itu. Kalau lewat apa? Lewat burung yang terbang, jatuh. Berarti betul-betul, Pak, ya, Masya Allah. Kalau terbang nih, terbang apa? Ya, burung itu jatuh langsung, berarti tinggi sekali, Masya Allah. Ya. Kemudian apa yang dilakukan oleh Namrud? Namrud mengatakan bahwasanya lempar ya orang ini ke tempat itu, yaitu ke api.
kemudian diamkan selama 3 hari supaya dia merasakan bagaimana apa sakitnya apa ya di dalam api. Ternyata ya ketika dilempar Nabi kita Ibrahim alaihissalatu wassalam, coba sebelum itu apa yang dikatakan oleh siapa? Oleh ya, malaikat Jibril yang datang kepada Nabi kita Ibrahim alaihissalatu wassalam. Apa dikatakan oleh Jibril? Jibril mengatakan, ya, kalau engkau minta kepadaku sekarang untuk menghancurkan mereka, aku akan hancurkan, kata Jibril. Apa kata Nabi kita Ibrahim alaihissalatu wassalam? Aku tidak butuh dengan engkau, aku minta hanya kepada Allah. Coba nih, ini Abul Anbiya ini Pak, bapaknya para nabi, yang mana apa? Ya, betul-betul dikatakan Abu Tauhid, yang mana beliau ini termasuk apa? Ya, bapaknya Al-Muwahhidi. Siapa dia? Nabi kita Ibrahim alaihissalatu wassalam, malaikat Jibril datang, dia katakan, aku tidak mau minta sama engkau, aku mau minta kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dilemparlah Nabi kita Ibrahim alaihissalatu wassalam menggunakan majnik seperti itu, dilempar masuk ke dalam. Dan pada waktu itu sebelum ya dilemparnya Nabi kita Ibrahim alaihissalatu wassalam, seluruh penduduk Babilonia pada waktu itu semuanya kumpul. Seluruh penduduk Babilonia menyaksikan hal itu. Tapi anehnya Pak, ketika pas nyampe ke dalam apa namanya itu api tersebut, tidak ada suara apa? Suara teriakan. Namanya orang dibakar Pak, ya. Kita nggak usah jauh-jauh saja, ya. Kita kesentuh sedikit ketika kita apa? Ya, nanak apa? Nggak usah nanak nasi, ya apa namanya itu air aja ya Pak ya, Masya Allah. Lagi di luarnya saja kita tersentuh, itu kadang-kadang kaget sampai ada apa suara kita. Ternyata pas dilempar jatuh ke dalam api tersebut, Masya Allah, ya tidak ada suaranya. Kemudian Namrud menghidupkan suasana pada waktu itu, mengatakan, ini Ibrahim datang, kita lempar langsung mati di dalam, nggak ada suaranya. Ternyata apa? Namrud mengatakan pada waktu itu, kalian pulang sekarang, tunggu sampai 3 hari baru datang lagi. Setelah 3 hari, Bapak bendera mati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala selamatkan Nabi kita Ibrahim alaihissalatu wassalam. Dan ini dijelaskan di dalam Al-Quran, di surat Ibrahim dan yang lainnya, menjelaskan tentang apa? Tentang bagaimana ya kisahnya Nabi kita Ibrahim alaihissalatu wassalam. Akhirnya Allah perintahkan Nabi kita Ibrahim alaihissalatu wassalam, ya, selesai 3 hari tersebut jangan ngomong sepatah pun, langsung keluar dari tempat itu, kemudian pulang. Masya Allah nih Pak, ya. Suruh apa? Suruh keluar dari tempat itu, habis itu apa? Pulang, nggak ngomong-ngomong. Akhirnya Nabi kita Ibrahim alaihissalatu wassalam pas selesai 3 hari, tiba-tiba Nabi kita Ibrahim alaihissalatu wassalam, ya, selamat. Orang-orang yang hadir pada waktu itu pun kaget, ya. Kemudian Nabi kita Ibrahim alaihissalatu wassalam nggak ngomong apapun, kemudian beliau pun apa? Pulang ke rumahnya. Dan melihat kenyataan itu, apa kata orang-orang yang ada di situ? Sesungguhnya Tuhan kita kalah dengan Tuhannya Ibrahim. Kenapa? Ternyata Tuhannya Ibrahim lebih kuat daripada Tuhan kita. Karena kenapa? Api saja yang dibuat oleh Tuhan kita, kata dia, nggak bisa membakar Ibrahim. Dan ternyata pada waktu itu, setelah itu tersebar kabar bahwasanya Tuhan kita kalah dengan Tuhannya Ibrahim. Akhirnya pusing siapa? Namrud. Ini apa? Pakai api saja nggak mati. Ya, gimana yang lain? Pakai api saja nggak mati. Pusing Namrud. Saking pusingnya Namrud pada waktu itu, dia nggak bisa apa? Nggak bisa tidur. Kemudian dia apa? Ya namanya apa? Namanya raja, minum minuman seperti itu. Akhirnya apa? Akhirnya tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala, ya, mengirim seekor lalat. Ada 2 riwayat yang disebutkan oleh para ulama. Yang pertama apa?
Lalat itu ya selama semalaman ya, selama 24 jam ya, muter-muter di apa? Di dekat kupingnya siapa? Dekat kupingnya Namrud. Semalaman. Kebayang itu, Pak. Ya, semalaman ya bunyi, enggak usah jauh-jauh lah, Pak. Ya, Masya Allah ya. Kalau ada nyamuk saja ya, kita lagi enak-enak tidur di bawah AC, Masya Allah, enak tidur. Kalau bunyi nyamuk, bangun nggak? Bangun, Masya Allah. Nih lalat selama 24 jam nih, muter, ditepuk, diapain, nggak bisa. Akhirnya apa? Akhirnya Namrud pun selama 3 hari itu nggak bisa tidur. 3 hari nggak bisa tidur. Saking capeknya pada waktu itu, saking capeknya dia ketiduran. Pas ketiduran di singgasananya, dalam riwayat bahwasanya apa? Ya, lalat tadi itu tiba-tiba masuk ke hidungnya. Zaman dulu belum ada apa? Belum ada operasi kayak kita, ya. Itu masuk itu, dan anehnya itu masuk kemudian hinggap di dekat dahinya, bukan di hidungnya, di dekat dahinya. Ya. Dan dia nggak bisa melakukan apa-apa kecuali harus dipukul dulu ininya, dahinya, dipukul dulu, Pak. Ya. Sampai beberapa hari, dikatakan bahwasanya nggak sampai 2 hari dia sudah dia sudah tidak tahan, kemudian mati. Tadi sudah tersebar bahwasanya bahwasanya ya Tuhan kami kalah dengan Tuhannya siapa? Tuhannya Ibrahim, yang menyelamatkan Ibrahim. Sekarang Tuhan kami mati, kata mereka, dan disaksikan oleh orang-orang terdekat dari siapa? Ya, Raja Namrud. Ketika keluar keluar lalat tersebut dari hidungnya siapa? Hidungnya Namrud, ketika Namrud sudah mati. Masya Allah, bapak-bapak ya. Tersebar berita bahwasannya Tuhan kami, kata mereka, ya, kalah dengan seekor lalat. Coba bayangkan, mati dengan seekor lalat. Akhirnya sebagian orang-orang percaya terhadap keadaannya Nabi kita Ibrahim. Mereka beriman kepada kepada ajarannya Nabi kita Ibrahim alaihissalatu wassalam. Tapi sebagian besar dikatakan bahwasannya bahwasanya mereka tidak mau beriman kepada ajarannya Nabi kita Ibrahim alaihissalatu wassalam. Setelah itu, Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita Ibrahim alaihissalatu wassalam setelah di Babilonia banyak yang enggak nerima. Ini Bapak-bapak pelajaran penting bagi kita nih, Pak. Ya, diperlihatkan betul-betul bahwasanya hidayah itu ada di depan mata mereka, tapi Tapi ternyata hidayah itu adalah milik siapa? Milik Allah Subhanahu wa taala. Banyak yang tidak mau menerima. Akhirnya Nabi kita Ibrahim alaihissalatu wassalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk pergi keluar dari Babilonia menuju daerah yang berkah, yang disebutkan di dalam surat Al-Ankabut bahwasanya daerah yang berkah yang dia diikuti oleh keponakannya Nabi kita Ibrahim alaihissalatu wassalam. Siapa keponakannya Nabi kita Ibrahim alaihissalatu wassalam? Namanya Lut. Dan dialah yang pertama kali beriman terhadap ajarannya Nabi kita Ibrahim alaihissalatu wassalam, yaitu Lut, yang mana entar akan diangkat menjadi nabi. Yang diangkat menjadi siapa? Menjadi nabi, ya. Dan diutus kepada kaum yang yang suka dengan sesama jenis. Dan diceritakan bahwasannya dari nabi-nabi sebelum Nabi kita Ibrahim alaihissalatu wassalam belum pernah terjadi seperti itu kecuali di zamannya Nabi Lut. Kenapa, Pak? Apakah langsung terjadi seperti itu? Enggak, pingin coba-coba dulu. Itu kaumnya Nabi Lut itu diceritakan, ya, di banyak beberapa tafsir tentang kisah bagaimana kok bisa kaumnya Nabi Lut itu langsung
langsung suka sama jenis, ternyata coba-coba dulu. Makanya Bapak dirahmati Allah Ta'ala, untuk kemaksiatan itu jangan coba-coba. Ya, ini kayaknya enak kalau minum apa namanya itu? Iya, seloki saja gitu kan. Sedikit saja, ya, diminum. Akhirnya apa? Terbiasa. Sama dengan kita melakukan dosa. Kalau dosa, ya dosa besar, ya. Kadang berasal dari dosa kecil, Pak. Di antaranya adalah apa? Apalagi sekarang HP, Pak ya. Ya, HP sekarang. Itu coba ngelihat dari segi apa namanya itu? Dari segi ya kemaksiatan banyak sekali ya. Sedikit, besok lagi, enggak besok lagi, 1 jam lagi, itu terus. 1 jam lagi, akhirnya apa? Nganggap bahwasannya apa? Wanita yang enggak pakai pakaian, apa enggak pakai jilbab di situ, yang kelihatan apa rambutnya dan sebesar dengan itu misalnya, ngelihat terus seperti itu, nganggap sudah apa? Biasa, Pak. Iya, jadi dosa yang dianggap biasa. Iya. Taib, kita enggak membahas masalah apa namanya itu Nabi Lut alaihissalatu wassalam. Taib, yang mengiringi Nabi kita Ibrahim alaihissalatu wassalam, dan kebetulan Nabi kita Ibrahim alaihissalatu wassalam beliau sudah menikah pada waktu itu, yang mana istri beliau namanya Sarah. Dan terkenal Sarah ini, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wanita yang dikatakan sempurna kecantikannya di dunia. Karena ada beberapa wanita yang disebutkan oleh para ulama tentang ya wanita yang sempurna kecantikannya. Di antaranya adalah Hawa, ya, ibu kita ya, Hawa. Kemudian yang kedua ya Asia. Siapa nih Asia? Iya, istrinya Fir'aun. Kemudian yang ketiga Sarah. Kemudian yang keempat Khadijah. Kemudian yang kelima itu Fatimah. Ini yang disebutkan oleh para ulama bahwasanya apa? Wanita yang tercantik. Masya Allah. Dan ternyata ketika Nabi kita Ibrahim alaihissalatu wassalam datang ke negeri yang berkah, di situ ada apa? Ada diperintahkan untuk apa? Membangun apa? Membangun masjid apa? Masjidil Aqsa. Ya. Yang mana apa? Yang mana negeri yang barokah itu adalah negeri Palestina. Saking barokahnya Palestina itu, Pak ya. Negerinya, apa yang ditanam itu subur. Kemudian negeri Palestina itu negeri yang sejuk, indah. Ya. Dan suatu saat Bapak-bapak kalau kita umroh ya, jangan lupa kita coba ke sana. Ini ada yang pernah umroh ke Palestina plus? Pernah ya Pak ya? Gimana keadaan di sana? Indah di sana itu, Masya Allah. Ya. Kemudian tanaman-tanaman yang apa namanya itu ya, yang di sebagian di tempat kita ini enggak terlalu subur, di sana subur. Di antaranya adalah apa? Anggur, buah apel. Makanya ya, pernah teman saya cerita itu, Pak, ya. Itu kalau mereka tanam apa namanya itu buah anggur, ya, biji anggur, itu kalau ditanam, kata dia, ditanam itu ya dibiarin saja, kayak kita mau lempar apa di sini, lempar ubi, ya, ditancepin kayak gini aja langsung apa? Ubinya langsung ini. Itu ditaruh saja tanpa ya, tanpa di apa-apain, dilempar saja begitu. Ternyata Masya Allah, ya saking suburnya itu, Bapak, ya saking suburnya itu, Masya Allah tumbuh bagus. Itu daerah Palestina, ya. Makanya daerah Palestina yang kesini itu memang Masya Allah indah, ya. Dan apa namanya itu, kalau suatu saat mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan kita bisa berkunjung ke ya Masjidil Aqsa, insyaallah taala. Taib, kita lanjutkan. Masih ada waktu kita? 6 menit. Taib, 6 menit. Kita lanjutkan sedikit. Nabi kita Ibrahim alaihissalatu wassalam ketika beliau berdakwah, ya berdakwah di ya
di daerah Palestina, ternyata waktu itu Nabi kita Ibrahim alaihissalatu wassalam ada keinginan pergi ke daerah tetangga. Ternyata bapak-bapak, tetangganya Palestina itu Mesir. Batasannya itu hanya Laut Merah saja. Batasannya dikit saja, Pak. Batasannya. Makanya kalau kita ya dari Mekah, ya, dari Mekah itu kalau mau masuk ke Palestina itu biasanya dari Urdun, langsung kita lewat ya sedikit, dan di situ ada perbatasan di situ. Nah, batasannya itu ada Mesir, kemudian Urdun, kemudian Palestina. Di sini, Pak. Nah, tempatnya ya kecil saja sebenarnya. Nah, Nabi kita Ibrahim alaihissalatu wassalam yang mana pada waktu itu pingin berkunjung ke Mesir. Dan Mesir ini termasuk yang disebutkan bahwasanya apa? Bahwasanya ya, saking suburnya juga Mesir ini saking suburnya. Karena apa? Dekat dengan sungai dia. Sungai apa namanya, Pak? Sungai Nil. Ya, saking suburnya Mesir ini, ya. Makanya di di pinggir-pinggir sungai Nil itu, itu ditanam ditanam ya tanaman-tanaman yang banyak. Makanya kita nemukan bahwa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penjajah yang paling senang itu di mana? Di Mesir, dia yang jajah. Karena apa? Makmur Mesir. Nah, Bapak dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, suku yang paling besar itu sampai sekarang ada, Pak. Suku yang paling besar itu namanya ada suku Kibti. Suku Kibti. Makanya Rasul kita sallallahu alaihi wasallam sempat menikah dengan apa? Dengan seorang wanita yang berasal dari suku apa? Kibtiyah. Ya. Makanya Amr bin As, ya. Ketika beliau mau menaklukkan Mesir, ya, di zamannya Umar bin Khattab, Amr bin As, ya, beliau menulis surat kepada Raja Mesir pada waktu itu, Raja Mesir. Dan tulisan suratnya diantaranya adalah apa? Ya, kami ingin datang untuk menyambung silaturahim Nabi kita, Nabi kami, ya, silaturahim Nabi apa? Nabi kami. Kemudian apa? Kemudian balasan surat itu disebutkan bagaimana ada hubungan silaturahim antara apa? Antara kami dengan apa? Nabimu. Kata apa? Kata Amr bin As bahwasannya apa? Dari segi apa? Keturunan dari segi istri Nabi ada apa? Dari suku apa? Kibtiyah. Kemudian ntar kita akan kisahkan bagaimana Nabi kita Ibrahim alaihissalatu wassalam adalah siapa? Ya. Kakek yang paling apa? Jauh dari siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana apa? Ntar akan menikah dengan seorang wanita dari suku Kibtiyah. Ya, namanya siapa? Hajar. Ya. Dan ini yang kita akan kisahkan wa ta'ala ketika Nabi kita Ibrahim berangkat ya bersama istri beliau ke mana? Ke Mesir. Dan Nabi kita Ibrahim alaihissalatu wassalam tahu bahwasanya di Mesir itu ada siapa? Ada seorang raja yang zolim. Dan zolimnya raja ini aneh. Apa anehnya, Pak? Dia nggak suka gadis. Waduh, nih nggak suka gadis nih, Pak. Masya Allah. Sukanya wanita yang sudah bersuami. Wanita yang sudah bersuami. Karena kenapa? Kata dia, ini sakit orang kayak gini nih. Ya. Kata dia, bahwasanya apa? Nggak mungkin wanita itu dinikahi kecuali ada kelebihannya. Nah, dia pingin ngambil kelebihan itu. Makanya setiap menemukan ya wanita yang apa? Wanita yang cantik punya suami itu langsung diambil, kemudian suaminya dibunuh. Dan dia punya apa namanya itu? Punya prajurit yang keliling seluruh Mesir. Kemudian Nabi kita Ibrahim alaihissalatu wassalam mengatakan kepada istrinya, tahu tadi kita sudah sebutkan istri Nabi kita Ibrahim alaihissalatu wassalam cantik, ya. Kata apa?
Nabi kita Ibrahim alaihissalatu wassalam mengatakan, wahai istriku, kalau ada yang bertanya entar ke kamu, ya, siapa di sampingmu ini, bilang itu saudaraku. Dan aku akan mengatakan kalau ditanya, kamu itu adalah saudariku. Maksudnya apa di sini? Saudara semuslim atau saudari semuslim. Betul atau tidak? Betul. Dari zamannya Nabi kita Adam alaihissalatu wassalam sampai keturunan kita masih apa? Ada hubungan apa? Iya, saudara istilahnya. Iya. Seperti Nabi kita Ibrahim alaihissalatu wassalam tadi nggak mau apa? Nggak mau berbohong. Akhirnya masuklah Nabi kita Ibrahim alaihissalatu wassalam ke Mesir. Karena waktu kita yang waktunya habis Bapak Bintarnung Ta'ala, insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan selanjutnya, ya, mengenai Nabi kita Ibrahim alaihissalatu wassalam dan, ya, istri-istri beliau. Aqulu qawli hadza subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana anil hamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.